Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai script SQL terhadap pengolahan suatu database atau tabel. Nah, di sini saya sudah memiliki banyak SQL dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah fungsi yang paling dasar, yaitu untuk memanggil seluruh tabel yang seluruh isi data pada suatu database yang telah diimport atau ditambahkan ke dalam database yang telah kita buat. Nah, di sini itu formatnya atau sintaksnya itu adalah yang pertama select all. Jadi tanda bintang ini merupakan all yang dimana kita dapat memanggil semua data pada database-nya atau pada tabelnya. Nah, di sini ada from. From itu adalah deklarasi untuk memanggil dari mana data itu kita ambil. Jadi dari tabel apa si data itu akan ditampilkan itu dari tabel yang mana. Nah, di sini itu tabel yang akan digunakan itu adalah tabel persons dengan inisial P. Jadi yang akan ditampilkan itu adalah semua data dari tabel persons. Nah, di sini saya akan coba jalankan. Nah, ini hasilnya. Nah, karena data ini ada banyak, jadi selanjutnya itu adalah kita ingin mengetahui berapa banyak data yang ada pada tabel yang diimport ini. Nah, yang pertama itu sama seperti sebelumnya, yaitu adalah select, dan selanjutnya itu adalah count. Count itu berarti dia akan menghitung, eh, di sini ada tanda bintang yang berarti itu adalah semua, jadi dia menghitung semua dari tabel persen. Ini akan saya jalankan. Nah, di sini sudah dihasilkan penghitungannya, yaitu sebesar 500. Berarti di sini itu ada data sebanyak 500. Nah, selanjutnya itu ada eh, pemanggilan data dari tabel, namun tidak seluruhnya, tidak semua data dipanggil, hanya pada field-field tertentu yang ingin dipanggil. Nah, di sini yang saya ingin panggil itu ada ID, first name, last name, sama color dari tabel person. Nah, di sini langsung tampil ada first name, last name, dan color karena yang dideklarasikan itu hanya keempat field tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah eh, pemilihan pemanggilan data berdasarkan pemilihan suatu kondisi tertentu. Nah, di sini kondisi yang saya inginkan itu adalah data orang yang memiliki warna favorit berwarna biru atau warna lainnya. Nah, yang pertama itu adalah kita menggunakan select. Nah, tetapi saya juga ingin menampilkan data lain selain dari data warna. Jadi, saya ingin menampilkan data orang yang memiliki warna favorit berwarna, di sini violet, warna violet, tetapi data yang ditampilkan itu adalah field ID, first name, last name, dan juga color. Nah, sama seperti sebelumnya, dideklarasikan dulu field mana saja yang ingin dipanggil, lalu diberikan kondisi. Di sini ada where. Where itu adalah kondisi di mana color-nya, jadi tabel color itu memuat data violet. Sehingga nanti akan muncul orang-orang yang menyukai data violet beserta data ID, first name, last name, dan juga color-nya. Nah, di sini saya akan tampilkan. Nah, dia akan seperti ini. Dia akan menampilkan semua data orang yang menyukai warna violet. Nah, selanjutnya itu ada menghitung menghitung jumlah orang yang memiliki warna favorit. Nah, di sini uh, yang akan diproses itu adalah dari field color, jadi select percent color, lalu menghitung sama seperti sebelumnya menggunakan fungsi count, dan setelah itu bintang untuk all,
sebagai jumlah. Jadi jumlah ini adalah kita membuat field baru dari deklarasi yang kita buat ini. Jadi nanti dari deklarasi ini dia akan membentuk suatu field baru dengan nama yang kita inginkan, yaitu di sini jumlah dari tabel persons, dan diurutkan. Jadi dikelompokkan. Jadi yang pertama itu dikelompokkan berdasarkan P-color atau warna. Jadi orang-orang yang memiliki warna favorit, dan juga diurutkan berdasarkan warna favoritnya. Nah, di sini akan saya cobakan. Nah, di sini ada warna. Jadi orang-orang yang menyukai warna abu-abu itu ada 18 orang. Biru itu ada 13 orang, seperti itu. Nah, di sini tidak ada data ID, first name, last name, color seperti sebelumnya, karena pertama tidak dideklarasikan, dan kedua, data yang ingin ditampilkan itu adalah berapa banyak warnanya. Jadi bukan mengenai data per orang. Nah, selanjutnya ini adalah kita ingin menampilkan data yang memiliki email. Jadi data orang yang memiliki email. Jadi di sini ada beberapa data yang orang-orang tersebut tidak menyantumkan email. Nah, saya ingin menyortir atau memfilter data orang yang memiliki email. Nah, di sini yang pertama itu ada select count all. Jadi di sini menghitung berapa banyak orang yang memiliki email. Dan di sini diberikan kondisi where P-email atau di field email pada tabel persons itu memiliki data dengan format di belakangnya itu ada @gmail.com. Nah, di sini saya akan langsung coba demonstrasikan. Nah, seperti ini 123. Jadi dari 500 data tadi, yang memiliki email atau yang mencantumkan emailnya itu hanya sebanyak 123 data. Nah, selanjutnya ini adalah kita ingin melihat data orang yang dia itu memiliki tempat kelahiran dan juga tempat tinggal, kota tempat tinggal yang sama seperti yang saat ini gitu. Nah, atau bisa dibilang dia itu yang tidak merantau. Nah, untuk mengetahuinya itu yang pertama adalah select all. Jadi dari semua data pada tabel, kita berikan kondisi di mana dia itu memiliki tabel field born. Data pada tabel field born ini sama dengan data pada kotanya gitu, kota saat ini. Di sini saya akan langsung coba kan. Nah, di sini ada 5 data, di mana dia itu born dan juga CD-nya sama. Lalu selanjutnya di sini ada untuk menampilkan orang-orang dengan umur. Jadi umur itu dari date of birth-nya. Nah, yang pertama itu adalah kita mendeklarasikan dulu tabel atau field apa saja yang ingin ditampilkan. Seperti sebelumnya, di sini ada ID, first name, last name, dan juga date of birth. Karena di sini ada tabel date of birth. Ini. Lalu, ditambahkan dengan fungsi age, di mana dia itu untuk menghitung. Jadi, fungsi ini akan mengkalkulasikan birthday atau umur berdasarkan hari kelahirannya. Nah, di sini saya juga membuat tabel baru, di mana dia itu adalah sebagai age from person. Jadi nanti dia tabel akan terbuat baru dengan nama age dan akan menampilkan data hasil perhitungan tanggal kelahiran mereka sampai hari ini. Di sini saya akan langsung coba. Nah, di sini sudah ada terlihat age-nya itu adalah 1 tahun, 10 bulan, 12 hari, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada select person with day from date. Jadi dia itu ingin mengetahui hari dari
kelahirannya. Jadi dia itu hari apa kelahirannya. Di sini ada yang pertama, data apa saja yang ingin dimunculkan dulu, ada first name, last name, dan juga date of birth, sama seperti sebelumnya. Lalu, di sini ditambahkan fungsi to char, dan mengambil data dari date of birth-nya, lalu dia akan mengkalkulasikan berdasarkan kalender yang ada pada sistem, dan dia akan mengambil day, berarti dia itu akan hanya mengambil hari di mana dia lahir. Dan di sini akan dibuat field baru dengan nama day of birth, dan kemudian dideklarasikan dari tabel mana dia mengambil datanya. Nah, di sini sudah ada day of birth-nya masing-masing, Sunday, Tuesday, Friday, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada select data with day name and age from date of birth. Jadi gabungan dari sebelumnya, dari age-nya dan juga day name-nya atau nama harinya. Yang pertama itu kita melakukan pemanggilan data-data yang ingin ditampilkan. Lalu selanjutnya itu kita akan memanggil tahunnya untuk dapat ditampilkan umur nantinya. Ini juga ada age-nya untuk memanggil umur dari tabel date of birth. Lalu selanjutnya itu ada, dia akan menghasilkan tabel baru dengan nama day, age. Lalu di sini sama seperti fungsi sebelumnya, dia akan menampilkan hari dari tabel date of birth. Lalu di sini ada from-nya, dia diambil dari data tabel persons. Langsung saja kita run. Nah, di sini dia ada pembagian masing-masing. Dia ada itu berapa tahun, dia ada yang berumur 1 tahun, 27 tahun, 9 tahun. Dan masnya itu ada berapa, jadi dia itu datanya terpisah-pisah antara tahun, bulan, dan juga hari, serta nama harinya. Nah, selanjutnya di sini ada 5 SQL tambahan yang saya buat. Yang pertama, di sini ada delete from persons P, where P di mana tempat kelahiran dan juga tempat tinggal sekarang itu sama. Jadi sebenarnya hampir sama seperti sebelumnya, tapi kalau sebelumnya itu dia menampilkan, kalau yang ini itu adalah menghapus. Jadi saya akan menghapus data orang-orang yang dia itu memiliki tempat kelahiran atau tempat tinggal yang sama atau yang tidak merantau. Nah, di sini saya akan coba langsung run. Jadi di sini menggunakan fungsi delete untuk menghapus. Kita akan coba run, dan dia sudah terhapus. Kita bisa langsung cek ke fungsi yang tadi, yang seperti ini. Kita coba. Nah, dia tidak ada datanya karena sudah terhapus. Sebelumnya ada 5 data, dan sekarang sudah terhapus. Nah, selanjutnya itu ada untuk mengurutkan. Jadi di sini saya akan, jadi di sini itu fungsinya adalah mengurutkan data berdasarkan umur tertua. Nah, di sini data yang akan saya panggil itu adalah dari field ID, first name, last name, date of birth, dan juga pemanggilan age atau umur pada date of birth. Lalu akan dibuat tabel baru dengan pemanggilan fungsi umur tadi, lalu dibuat dari tabel persons dan order by atau diurutkan berdasarkan date of birth-nya atau tanggal lahirnya tadi. Nah, di sini akan saya langsung coba run. Nah, di sini sudah terlihat dimulai dari yang paling tua itu adalah berumur 54 tahun dan seterusnya ini makin muda, 50, 49, 48 dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemanggilan data dengan menggunakan fungsi in, yang dimana dia itu saya ini di sini akan memanggil data yang pada suatu field dia itu memiliki data tertentu gitu. Nah, di sini kasusnya adalah saya akan memanggil orang-orang dengan tempat tinggal, tempat lahir, kota lahir yang
tertentu, yaitu Yogyakarta, Bekasi, dan Bukit Tinggi. Di sini fungsi yang digunakan adalah select all, jadi kita akan memanggil dulu semua tabel persons-nya, lalu diberikan kondisi where born, jadi tabel born, di mana tabel born itu itu berarti berisikan Yogyakarta, Bekasi, dan Bukit Tinggi. Di sini langsung saja kita coba run. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Born-nya seperti yang saya inginkan. Lalu selanjutnya ini ada data update. Data update di sini itu adalah untuk memperbarui data yang telah ada. Jadi awalnya datanya itu seperti ini misalkan. Data nomor satunya adalah Okta Zulaika. Nah, di sini akan saya ganti dengan data saya, namun hanya beberapa data saja, tidak semua. Jadi yang saya ganti itu hanya first name, last name, email, dan born-nya saja. Karena di sini kan ada nick, ada address, itu tidak saya ganti. Yang saya ganti hanya yang tadi saya sebutkan. Dan di mana ID, jadi set ini untuk mendeklarasikan data apa saja yang akan diubah. Lalu di sini ada where ID, itu di mana data, jadi kondisi di mana data yang saya ubah itu adalah pada ID nomor 1. Jadi saya coba run saja. Nah, sudah terupdate di sini, lalu kita coba cek. Nah, yang nomor 1 ini sudah tidak ada dan dia itu pindah ke urutan paling bawah karena dia itu paling terupdate gitu. Nah, di sini sudah ada data saya seperti yang saya input sebelumnya. Lalu yang terakhir ini adalah saya akan memfilter berdasarkan pekerjaan. Jadi berdasarkan tabel pekerjaan. Di sini yang saya inginkan adalah pekerjaan pedagang. Jadi di sini ada select from, lalu diberikan kondisi di mana tabel job itu berisikan pedagang. Saya coba run. Nah, di sini ada 3 orang dengan job pedagang. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.